Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu qad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Selawat beriring salam kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah agar kelak di hari akhir kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pelajaran kita masih pada bab adab tentang meminta izin atau bertamu. Dan yang terakhir sudah kita sampaikan kembali apabila tidak diizinkan oleh tuan rumah. Adab yang ke-9. Sekarang kita lanjutkan adab yang ke-10. Namun sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan kembali kepada diri kami dan juga kepada saudara-saudara kami dari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita umat ini, kita hamba ini lebih tunduk dan patuh kepada aturan yang dibuat oleh manusia daripada aturan yang dibuat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala
telah menetapkan adab atau akhlak yang dijaga, yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin, setiap muslim ketika minta izin. Apabila tuan rumah tidak memberikan izin, kita harus kembali. Ini sudah ketentuan, sudah ketetapan Allah. Namun tidak jarang dari umat ini, dari hamba-hamba Allah, dari kaum muslimin yang merasa berat dengan aturan Allah. Yang mereka mudah melanggar, mudah tidak mematuhi ketetapan-ketetapan Allah. Dengan kata lain, kita umat ini sering lebih patuh kepada aturan yang dibuat oleh manusia daripada yang dibuat oleh Allah. Kalau kita berpikir, yang kita dapati kenapa orang bisa tunduk dan patuh kepada orang lain, itu yang paling besar atau faktor yang paling kuat yang menentukan ketaatan seorang kepada orang lain itu karena besarnya jasa atau pemberian yang diberikan kepadanya. Ini secara umum. Tapi terkadang bahkan kita heran, kenapa kaum muslimin, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah ini bisa patuh kepada sesama manusia, padahal hal yang tadi tidak ada. Satu contoh. Sekarang ini orang lebih patuh kepada ustadz, kepada kiai, kepada syekh, kepada wali, kepada tuan guru tentang agama daripada Allah dan Rasulnya. Padahal kita tidak tahu apa yang diberikan oleh guru mereka kepadanya, bahkan bukan gurunya. Nggak pernah belajar dengan orang tersebut, karena itu ustadz terkenal ngomong begini diikuti. Karena dia dikenal banyak masanya, diikuti. Apalagi kaitannya ini dengan urusan agama. Ini yang kita herankan. Bukankah yang punya agama yang harus kita taati, kita patuhi secara mutlak itu hanya Allah dan Rasul? Adapun selain Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada mereka muqayyad, tergantung kesesuaian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Siapapun mereka, apakah dia syekh, apakah dia ustadz, apakah dia habib, kiai, dan apapun itu, selama mereka menyelisihi aturan, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, kita tidak boleh tak tunduk dan patuh kepada mereka. Tadi kita katakan, semestinya yang membuat orang itu patuh kepada orang lain karena jasa dan kebaikan atau pemberian yang diberikan kepadanya. Maka kalau alasan ini masih masuk akal kita. Dengan kata lain, mungkin kita berhutang budi. Mereka banyak membantu kita. Mereka banyak menolong kita, misalkan kita mau patuh, kita mau tunduk. Contoh saja, kenapa karyawan, pegawai suatu perusahaan itu mau tunduk dan patuh kepada aturan yang dibuat perusahaan tempat mereka kerja? Karena mereka mendapat gaji. Karena mereka mendapatkan imbalan.
Ketika pembantu disuruh oleh majikannya, oleh tuannya patuh. Nah, karena mereka dapat gaji. Kenapa ketika Allah yang memberikan kita segala-galanya, tapi kepatuhan kita kepada Allah lebih rendah daripada kepatuhan kepada manusia? Tidak ada bandingnya. Apa yang diberikan oleh majikan, oleh perusahaan kepada pegawainya, kepada pembantunya dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau dengan alasan karena ada yang kita peroleh, yang kita dapati, makanya kita patuh, maka seharusnya sudah lebih patuh seluruh umat Islam, kaum muslimin dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala aturan selain aturan Allah dan Rasulnya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita tidak sebanding dengan apa yang kita peroleh dari tempat kita kerja, apa yang diperoleh oleh pembantu dari majikannya. Hanya sedikit, hanya kecil. Kita lanjutkan. Adab yang ke-10. Yaitu menerima alasan tuan rumah. Ini adab yang harus kita jaga. Ketika kita meminta izin, ketika kita bertamu ke rumah teman, sahabat, kawan kita, kemudian mereka menolak kita, tidak memberikan izin dan menyuruh kita pulang, maka seorang mukmin, seorang muslim harus menerima alasan mereka. Syekh menjelaskan di sini, apabila tuan rumah berhalangan menerima kedatangan sahabatnya, hendaknya sahabat yang datang ini menerima uzur tersebut. Menerima tanpa harus mengetahui atau tanpa harus menerima alasan dari tuan rumah. Kenapa ditolak? Enggak perlu. Selama tuan rumah menolak kita berarti dia punya hujjah. Dia punya alasan. Kalau kita apalagi teman dekatnya, sahabatnya, kawannya, enggak mungkin dia menolak kita tanpa alasan yang memang membuat dia berat menerima kita. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim harus mengedepankan husnudzannya, baik sangkanya kepada tuan rumah, temannya yang tidak menerimanya bertamu ke rumahnya. Mungkin bisa saja dia sedang sibuk, ada urusan yang harus ia selesaikan. Yang kalau dia undur ini akan mengakibatkan permasalahan yang berat atau akan merugikan dan lain sebagainya. Atau mungkin dia tidak siap menerima kedatangan orang di rumahnya. Bisa saja ketika teman yang datang adalah orang yang mungkin kehidupannya secara dunia berkecukupan atau melimpah. Sedangkan teman kita yang kita datangi misalkan orangnya yang hidupnya pas-pasan. Di dalam rumahnya dia tidak mau menerima orang lain melihat situasi dan kondisi dia di dalam. Bisa saja ini alasan dia. Kalau temannya datang dan melihat situasinya, kondisinya di dalam rumahnya, dia tidak enak. Bisa saja dia menjaga diri, menjaga kehormatannya untuk tidak menerima belas kasih
dari teman-temannya kalau datang ke rumahnya. Karena keprihatinan misalkan keadaan. Namun dia karena menjaga kehormatannya. Dia tidak mau tergantung, tidak mau menerima belas kasih bantuan dari teman-temannya. Dia juhud, dia qanaah. Dia merasa sudah cukup dengan apa yang Allah berikan dengan situasi dia. Sehingga dia tidak mau orang lain mengetahui kondisinya, keadaannya. Sehingga kalau orang lain, kalau teman-teman akrabnya, saudara-saudaranya tahu situasinya, mereka akan berbelas kasih kepadanya. Demi menjaga kehormatan seorang mukmin, menjaga qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dengan alasan itu dia menolak kita misal. Dan masih banyak alasan yang semestinya tidak perlu kita tahu. Atau dengan kata lain, bisa saja alasan itu dia tidak suka kita tahu. Maka kita yang meminta izin harus mengedepankan baik sangka kita kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada sahib kita, bahwa dia punya uzur untuk menerima kita. Dan dia tidak mau uzur dia diketahui oleh orang lain. Cukup hanya dia saja yang tahu. Imam Malik rahimahullah, ini yang turunkan oleh Syekh di sini, berkata, tidak semua orang sanggup mengatakan uzurnya. Ketika kita minta izin, ketika seorang mukmin, seorang muslim datang ke rumah temannya, minta izin untuk bertamu, kemudian tuan rumah temannya tadi tidak memberikan izin, namun dia tidak mau menyebutkan, namun dia tidak mau memberikan uzurnya kepada kita. Sebab kata Syekh, kata Imam Malik, tidak semua orang sanggup menyebutkan uzurnya kenapa dia tidak menerima sahibnya, temannya bertamu ke rumahnya. Dan di antara contoh-contoh yang tadi sudah kita sebutkan, ada orang yang memang qanaah, hidupnya Masya Allah berkekurangan, bukan pas-pasan lagi, berkekurangan. Namun mereka seolah-olah orang yang senantiasa berkecukupan. Orang lain, tetangga, teman, sahabatnya tidak diinginkan mereka mengetahui akan kondisi dia. Dia dan keluarganya merasa sudah cukup, dan itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Mereka qanaah, mereka zuhud dengan perkara-perkara dunia. Sehingga kalau ada orang datang, orang lain akan tahu situasi yang sebenarnya apa yang ada pada mereka. Dan dia tidak mau mengemukakan uzur dia ini kepada sahibnya, kepada temannya, kepada kawannya. Maka kita yang meminta izin, yang bertamu, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus dijaga oleh kaum muslimin, oleh seorang mukmin. Hendaklah menerima apapun yang ditetapkan, apapun yang diberikan, yang disuruh oleh tuan rumah. Ketika dia menyuruh kita pulang, maaf sedang tidak menerima tamu, atau maaf sedang sibuk, atau maaf lagi istirahat. Gak usah cari alasan. Kita tidak perlu mencari-cari alasan kenapa dia menolak kita. Ini adab yang ke-10 dalam meminta izin. Adab yang ke-11, menunggu izin. Ini pun harus sabar kita. Ketika kita sudah meminta izin, misalkan pembantunya datang, atau anaknya yang sudah besar datang,
Pak, Bang, tunggu sebentar ya. Atau tuan rumahnya, ketika kita ketok pintunya dan kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Dia hafal, dia tahu nama, dia tahu kita. Dia tahu siapa yang datang. Namun dia ngomong dari dalam, tunggu sebentar ya. Maka kita yang bertamu harus menunggu sampai dia mengizinkan kita masuk, sampai dia menyuruh kita masuk. Syekh menjelaskan di sini, hendaknya seorang yang meminta izin menunggu tuan rumah atau pembantunya memberikan izin. Ada saja misal tuan rumahnya besar, ketika kita ketok pintu yang keluar adalah pembantu dan disuruh kita menunggu di ruang, masuk ke dalam tapi di ruang tamu atau di ruang depan. Pak, tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu Pak, tuan saya, majikan saya. Maka kita harus menunggu. Kita harus menunggu. Jangan bilang, oh ini buru-buru. Ngapain datang kalau buru-buru? Ngapain bertamu kalau buru-buru? Kemudian saya menjelaskan di sini, adapun izin dari anak kecil tidak terhitung. Kalau misalkan anak kecil yang keluar, ya namanya anak-anak, dia dengar suara ketokan pintu, mengucapkan salam, dia buka pintu dan dia kenal kita. Misalkan karena kita teman orang tuanya atau bahkan masih ada hubungan keluarga, ketika kita datang langsung disuruh masuk. Jangan. Karena anak kecil dia nggak tahu. Bisa saja ketika anak kecil yang keluar untuk mempersilahkan kita masuk, bahwa tuan rumah masih belum siap. Misalkan mereka masih terbuka auratnya. Sehingga anak kecil jangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mendapatkan izin dan kita masuk. Karena bisa saja dia nggak lapor ke orang tuanya kalau ada tamu. Anak kecil, biasa itu. Dia yang dengar di depan, misalkan orang tuanya di belakang atau di dalam, kemudian dia keluar, langsung mempersilahkan masuk. Dan dia nggak ngomong ke orang tuanya. Dan dia tidak ngasih kabar kalau ada tamu sampai kita duluan masuk, baru dia masuk ngasih tahu. Ini anak-anak seperti ini tidak bisa dijadikan atau tidak terhitung sebagai izin untuk kita masuk bertamu. Sehingga dikhawatirkan tuan rumah sebenarnya ketika kita masuk belum siap untuk menerima tamu. Ini adab yang ke-11, menunggu izin. Begitu juga ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, ketika ya tuan rumah sekalipun lama baru keluar tapi sudah mempersilahkan kita menunggu, maka kita harus menunggu. Jangan kita buru-buru pulang. Sehingga yang kita khawatirkan akan terjadinya atau munculnya kebencian, perpecahan atau hilangnya rasa kasih sayang antara teman dengan temannya. Ketika kita tidak sabar menunggu mendapatkan izin dari teman kita untuk bertamu. Adab yang ke-12. Masuk bersama undangan yang mengundang. Ketika misal kita mendapatkan undangan dan undangan itu langsung dijemput dalam bentuk utusan. Teman kita mengutus misalkan supirnya untuk jemput kita, bisa saja. Karena misalkan temannya nggak punya kendaraan, dia orang kaya, maka dia minta supirnya, Pak,
tolong jemput teman saya yang ini, dikasih alamatnya. Maka ketika masuk ke rumah teman ini, maka dia boleh bersama tanpa menunggu izin lagi dari dari temannya, dari sahabatnya tadi. Maka ketika utusan temannya ini masuk yang mengundang kita tadi, maka ini sudah merupakan izin bagi kita untuk ikut masuk bersama supirnya misal. Syekh menjelaskan di sini, jika seorang diundang makan, lalu ia pergi bersama utusan yang mengundang, maka itu merupakan izin baginya. Khususnya jika terdapat indikasi yang menunjukkan hal itu, seperti pintu terbuka, sandal, sepatu para undangan banyak di depan pintu, dan ini merupakan indikasi-indikasi bahwa ketika kita sampai ke tempat orang yang mengundang kita untuk makan, itu sudah ada izin, tidak perlu lagi kita menunggu bengong di depan sampai dipersilahkan kita masuk. Atau misalkan memang diundang kenduri, masjid, misalkan tuan rumah habis sholat mengumumkan, para jamaah sekalian, setelah selesai kita sholat, saya mengundang misal menjamu kawan-kawan kaum muslimin untuk datang ke rumah makan-makan. Nah, sampai kita di sana jangan tunggu lagi. Kalau misalkan bukan kita yang pertama, kalau kita yang pertama iya, karena belum tentu siap. Ketika kita sudah mendapati ada orang yang sudah dipersilahkan masuk, maka jangan, wah ini saya teman akrabnya ini, nunggu dulu. Enggak. Indikasi seperti itu menunjukkan ya, kalau kita itu sudah dipersilahkan, sudah diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Ketika kita mendapat undang untuk makan, dan ketika kita sampai di rumah yang mengundang, misalkan sendal, sepatu sudah banyak di depan pintu, ini menunjukkan, menandakan orang sudah banyak yang masuk, maka ini semua sudah menjadi izin bagi kita untuk masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'ar rasuli fa inna dzalika lahu idznun." Kata Nabi SAW, jika seorang di antara kalian diundang untuk makan, lalu ia pergi bersama utusan, maka itu adalah izin baginya. Ketika utusan yang menjemput tadi masuk ke rumah yang mengundang, maka ya, itu sudah merupakan izin bagi kita juga untuk ikut masuk bersama utusan tersebut. Tapi tentunya hal ini juga harus, ilmu seperti ini diketahui oleh orang yang mengundang. Orang yang mengundang. Ikhwan wa akhwati pemirsa rahimakumullah, adab yang ke-13. Mengucapkan tasbih bagi orang yang sedang salat jika dimintai izin. Ini adab ya, bagi yang bertamu atau kita yang tuan rumahnya. Ketika kita sedang salat, ada orang ngetuk pintu kita dan tidak ada yang menjawab di rumah itu, misalkan hanya kita di sana, atau hanya anak-anak yang belum paham tentang tamu, dan mereka tidak menyahut, mereka diam, membiarkan orang yang mengetuk pintu dan meminta izin untuk bertamu, maka kita yang sedang salat adabnya adalah mengucapkan tasbih, subhanallah, dan kita ucapkan keras,
agar teman kita yang meminta izin itu tahu bahwa kita sedang salat. Syekh menjelaskan, bila seorang meminta izin sementara tuan rumah sedang salat, maka hendaknya tuan rumah bertasbih. Ini bagi tuan rumah yang laki-laki, atau menepuk tangan bagi tuan rumah yang perempuan. Misalkan kalau perempuan tuan rumahnya yang ada di rumah, ketika datang tamu, dia sedang salat, bisa saja suaminya kerja, kemudian teman dari istri bertamu ke rumah kita, misalkan sedang waktu salat, atau misalkan waktu duha, ketika ada tamu, dia sedang salat, maka dia menepuk tangan sampai diketahui oleh tamu tadi kalau kita atau tuan rumah sedang salat. Ini adalah izin untuk masuk atau kadang-kadang sebagai pemberitahuan bahwa ia sedang salat. Artinya, ketika kita yang bertamu meminta izin, kemudian kita mendengarkan tuan rumah bertasbih, mengucapkan subhanallah, atau kita dengar suara tepukan tangan, maka ini mengabarkan, memberitahu kepada kita bahwa tuan rumah sedang salat. Atau dia sudah memberikan izin kepada kita. Maksudnya, tunggu selesai dia salat. Kalau dia tidak memberikan izin dan dia tidak mau menerima tamu, dia diam. Berarti kita harus pulang. Namun ketika dia memberikan izin dan dia memberikan tahu, mengabarkan kepada kita bahwa dia sedang salat, dengan dia mengucapkan tasbih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza stu'dzina 'ala ar-rajuli wa huwa yusalli fa idnuhu at-tasbihu. Wa idza stu'dzina 'ala al-mar'ati wa hiya tusalli fa idnuha at-tasfiqu." Jika seorang laki-laki dimintai izin sementara ia sedang salat, maka izinnya adalah dengan mengucapkan tasbih. Dan jika seorang wanita dimintai izinnya sementara ia sedang salat, kata Nabi, maka izinnya adalah dengan bertepuk tangan. Atau dia tepukkan di pahanya, di kakinya. Kalau kita mendengarkan suara tepukan atau tamu mendengarkan yang meminta izin tadi, mendengarkan suara tepukan ya dari dalam rumah, itu menandakan bahwa tuan rumah itu sedang salat. Dan biasanya secara kebiasaan orang-orang dahulu ini menandakan bahwa dia juga telah memberikan izin kepada kita, sehingga kita sabar menunggu, kita tunggu dia selesai dari salatnya. Namun bisa saja dalam hal ini, ketika dia sedang salat, maka dia tidak dengar. Atau dia dengar tasbihnya dia, kita tidak dengar. Ini bisa terjadi. Atau hal yang lain yang mengakibatkan tanda atau pemberitahuan dari tuan rumah, misalkan rumahnya rapat, ya ruangannya, sehingga suara keluar sulit, atau sebaliknya, yang di dalam, yang dari luar suara ke dalam tidak masuk. Hal ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada orang yang sahabat
yang meminta izin bertamu ke rumahnya dia sedang salat, maka ketika tidak ada aba-aba dari dalam rumah, mungkin biasa saja tidak terdengar oleh sahabat tadi, setelah dia minta izin 3 kali dan dia pulang. Namun setelah hajatnya Umar bin Khattab selesai, dia keluar dan mencari orang yang meminta izin tersebut. Namun ketika dia keluar, dia tidak mendapati lagi. Maka apa kata Umar bin Khattab? Dia bertanya kepada orang di sekitar rumahnya, siapa tadi yang datang meminta izin ke rumahku? Maka para sahabat yang lain menyebutkan si fulan. Maka dia memerintahkan sahabat lain agar memanggil orang tersebut dan mengatakan, kalau dia tidak datang dengan udzur syar'i, dengan alasan yang syar'i, maka aku akan pisahkan kepala dari badannya. Seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah saat itu, tegas karena dia punya hak. Artinya apa? Ketika sudah diberikan aba-aba misalkan oleh tuan rumah, dia punya hak untuk tamu itu. Maka lihat Umar bin Khattab, ketika mendapati tamunya sudah tidak ada, sudah kembali ke rumahnya, maka dia menyuruh sahabat lain agar memintanya datang dan menyampaikan pesan dari Umar bin Khattab, kalau dia datang tidak dengan hujjah, dengan alasan, maka aku akan penggal, pisahkan kepala dari badannya. Namun Umar bin Khattab tidak tahu riwayat tentang istidzan, meminta izin 3 kali, kalau tidak ada jawaban langsung dia pulang. Kan gitu. Pelajaran kita adab yang sebelumnya kan sudah kita jelaskan. Ketika kita istidzan, meminta izin, tapi tidak ada, ya, kita dapati suara yang menyahut dari dalam rumah, karena Umar bin Khattab sedang sholat di dalam rumahnya. Karena dia tidak tahu hujjah, tidak tahu dalil tentang riwayat. Kalau sudah meminta izin 3 kali, kata Nabi SAW, falyarji', maka hendaklah kembali. Kalau kita sudah minta izin 3 kali, tidak ada yang menyahut, tidak ada yang memberikan kita izin, kata Nabi SAW, pulang. Karena Umar bin Khattab tidak tahu riwayat ini, belum sampai kepada beliau ilmunya tentang adab meminta izin dalam bertamu, maka beliau mengatakan, panggil orang tersebut, dan dia, kalau dia tidak datang dengan hujjah, maka aku akan penggal lehernya. Tapi karena sahabat yang mulia yang bertamu tadi ke rumahnya Umar bin Khattab memberikan udzur, karena memang adabnya yang dia pelajari, yang dia dapati dari Rasulullah, ilmunya seperti itu, maka dia kembali. Artinya bahwa kita tuan rumah, ketika kita kejadian seperti ini, misalkan kita ada udzur, masih ada di dalam, belum sempat keluar, ketika kita keluar nggak ada lagi tamu, jangan sakit hati juga. Nggak boleh. Begitu juga yang bertamu, ketika tidak mendapatkan izin, jangan sakit hati kembali ke rumah kita. Ini adab yang ke-13 dalam meminta izin. Sekali lagi ikhwani akhwati pemirsa rahimakumullah, ketika tuan rumah sedang salat kemudian kedatangan tamu, maka hendaklah memberikan kode dengan tasbih, mengucapkan subhanallah kalau tuan rumahnya laki-laki. Kalau tuan rumahnya perempuan, dengan menepuk atau bertepuk. Maka ketika yang meminta izin mendengarkan tasbih dari dalam rumah atau mendengarkan tepukan dari dalam rumah, berarti menandakan tuan rumahnya sedang salat dan telah memberikan izin kepada kita untuk menunggu sampai mereka selesai salatnya. Sampai mereka selesai salat. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, dalam hal
memberikan kode ini, tentunya jangan diselisihi apa yang telah ditetapkan oleh syar'i. Jangan ngomong atau mendem. Sudah ada ketentuan syar'i, ada orang membatuk, misal dari dalam. Sudah ada ketentuan dari Rasulullah SAW, maka inilah yang terbaik yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, "Idza stu'dzina 'ala ar-rajuli wa huwa yusalli fa idnuhu at-tasbih." Apabila seorang laki-laki dimintai izinnya untuk bertamu sedangkan dia sedang salat, maka kata Nabi SAW, fa idnuhu at-tasbih, maka izinnya adalah tasbih. Sedangkan kalau wanita dimintai izinnya untuk bertamu sedangkan dia sedang salat, maka izinnya adalah dengan tepuk di tangannya atau tepuk di pahanya yang kira-kira didengar oleh tuan rumah, oleh tamu yang meminta izin kepada kita. Adab yang ke-14 dan yang terakhir di bab ini, meminta izin sebelum masuk menemui para mahram. Minta izin sekalipun itu orang tua kita, kakak kita, adik perempuan kita dari mahram kita, maka ketika kita masuk ke rumah mereka tetap kita harus meminta izin. Syekh menjelaskan di sini, kata beliau, hendaknya seorang meminta izin, seorang mukmin, seorang muslim meminta izin sebelum masuk menemui mahram-mahramnya meskipun di dalam rumah. Atau misalkan kita sudah di rumah, tapi mahram kita, kakak kita, adik kita di kamar. Kita mau menemui mereka ke kamar mereka, kita harus tetap meminta izin mereka. Sebelum diizinkan kita tidak boleh masuk ke kamar atau ke rumah mereka. Misalnya ia ingin masuk ke rumah atau ke kamar ibu atau saudara perempuannya, tetap dia harus minta izin. Kenapa? Bisa jadi saudaranya, ibunya itu berada dalam keadaan yang ia tidak suka orang lain melihatnya. Misalkan dia belum menutup aurat yang mesti dia tutup auratnya dari mahramnya. Karena mahram itu tetap ada batasan aurat antara laki-laki dengan perempuan. Maka bisa saja saat itu ibu kita, kakak kita, atau adik perempuan kita, ketika mereka di dalam rumahnya, ketika kita mau masuk, tetap kita harus minta izin, karena bisa saja mereka belum sempurna menutup aurat mereka di hadapan kita atau di hadapan mahramnya. Maka tetap kita tidak boleh masuk sembarangan tanpa mendapat izin dari mereka. Begitu juga tentunya yang perlu diperhatikan sebaliknya dari para mahram. Maka ketika mereka belum siap, artinya masih terbuka auratnya, ketika mahram laki-laki mereka meminta izin, maka mereka harus siap dulu. Jangan langsung memberikan izin selama mereka belum menutup aurat mereka. Namun masalah atau hal ini sangat banyak dilanggar oleh kaum muslimin pada hari ini. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, jangankan dengan mahram wanita-wanita muslimah hari ini, jangankan di hadapan mahramnya, di hadapan laki-laki ajnabiyah pun mereka membuka aurat mereka. Yang lebih kita sayangkan, mereka membuka aurat mereka dengan tanpa merasa berdosa dan bersalah. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu nggak salah. Terlebih-lebih ketika
yang datang ke rumah mereka itu wanita-wanita muslimah sekarang dari keluarganya, sedangkan keluarganya itu bukan dari mahramnya. Tapi karena alasan ini mereka dengan bebas dan tanpa merasa bersalah sedikit pun di depan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar. Ini yang banyak dilanggar. Kalau saja di depan ajnabiyah, laki-laki ajnabiyah, mereka sudah membuka auratnya, apalagi di depan mahramnya. Sehingga yang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini, nggak peduli masalah menutup aurat ini di dalam rumah mereka. Apakah itu di hadapan mahram mereka, atau apakah itu bahkan di hadapan laki-laki ajnabiyah, laki-laki yang bukan mahram mereka. Terlebih-lebih sekali lagi ini kita ingatkan dari pihak keluarga yang masih ada hubungan keluarga, nggak menutup aurat mereka di dalam rumahnya. Apalagi kalau kebiasaan mereka jangankan di dalam rumah, di luar rumah mereka pun tidak menutup auratnya. Terlebih-lebih kalau mereka sudah dalam rumah, sudah hal yang lazim, sudah hal yang biasa bagi mereka, dan tidak sedikit pun ada merasa bersalah, tidak ada sedikit pun merasa berdosa dengan apa yang mereka lakukan pada hari ini, para wanita-wanita muslimah dari saudara-saudara kita. Kecuali yang tidak diperlukan meminta izin adalah masuk ke rumah istri. Seorang suami misalkan memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia datang menemui istri-istrinya, maka seorang suami tidak diperlukan meminta izin kepada istrinya. Kenapa? Karena kedatangan suaminya merupakan kewajiban bagi dia untuk memenuhinya. Apalagi tidak ada yang perlu ditutupi dari tubuhnya di hadapan suaminya. Selama mereka di dalam rumahnya, maka tidak ada aurat antara suami dan istri. Maka sekalipun misalkan istrinya sedang tidak menutup auratnya dalam rumah, kemudian suaminya datang, apa masalahnya? Apa masalahnya? Bahkan tentunya dianjurkan bagi istri-istri untuk berhias, berdandan sedemikian rupa untuk menarik suaminya, menarik agar suaminya betah di dalam rumah. Jangan betahnya di warung kopi. Heran memang zaman sekarang ini. Suami-suami betahnya nongkrong di warung kopi atau tempat nongkrong mereka. Padahal dia punya istri, punya anak di rumahnya. Kenapa? Mau minum kopi, masa istrinya nggak bisa bikin kopi? Mau misalkan minum kopi sambil makan gorengan pisang, masa nggak bisa istrinya bikin gorengan pisang, gorengan ubi dan seterusnya. Apa yang mereka dapati di warung kopi bisa didapati di rumah. Tapi kenapa betahnya di sana? Ini pertanyaan mestinya harus dijawab oleh para istri-istri. Kenapa suami-suami mereka bisa betah di luar rumah? Ini harus menjadi introspeksi diri bagi para istri-istri ketika mendapati suaminya betah di luar rumah daripada berada di rumahnya. Sekali lagi, antara suami dan istri atau orang suami yang mendatangi istrinya ke rumah-rumah istrinya, maka tidak perlu mendapatkan izin atau meminta izin lagi dari istri-istrinya, karena kedatangannya sudah merupakan kewajiban istri untuk menerimanya, bukan lagi dibutuhkan untuk meminta izin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam bab ini bisa kita pahami dan menambah ilmu bagi kita untuk kita amalkan dalam sisa-sisa hidup kita ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan adab yang baru, insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan adab istikharah, adab minta pilihan. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kesempatan hari ini.
Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita. Kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.